Sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an. Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa atahu. Rasulullah tidak pernah dimintai syai'an sesuatu alal Islam ay li ajlil Islam, karena Islam. Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu karena Islam illa a'tahu, melainkan Nabi pasti memberikannya untuk kemuliaan Islam, untuk keagungan Islam, untuk harga diri Islam. Nabi tidak pernah menolak ketika dimintai hal itu kecuali Allah memberikannya, kecuali Nabi memberikannya. Walaqad ja'ahu rajulun, sungguh telah datang kepada Nabi rajulun, seseorang laki-laki. Nah, ini bisa saja maknanya yang kemarin, yaitu Sofwan bin Umayyah. Bisa saja maknanya adalah orang itu adalah Sofwan bin Umayyah. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi, fa'atahu, lalu Nabi memberikannya. Tidak panjang lebar, fa'atahu, lalu memberikannya. Ghanaman, kambing, baina jabalain, di antara dua gunung. Jadi ketemu, datang, langsung diberikan tanpa panjang lebar, disare. Fa'atahu, lalu memberikan. Katakan selalu pakai agak lampar disare. Kadang selalu pakai siseng lampar disare. Kalau Nabi tidak, cepat diberi. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Ketika mendapat pemberian begitu banyak, raja'a ila qaumi, dia pulang kepada kaumnya. Lalu mengatakan pengumuman, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, Islamlah. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an, sungguh Nabi Muhammad memberikan pemberian kepada orang la yakhshal faqr, yang orang yang diberi tidak perlu khawatir lagi dengan kemiskinan, tak perlu takut dengan kemiskinan dari banyaknya yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama to jinjin nembuna niat tori sare sare papala-pala nak kio asing tu marai join ko baji ki. Udah, kama to min ne gambaran ne di sare jair nak bita maya asing motor tetre pengumuman masuk ke Islam. Kenapa? Itu Muhammad kalau memberikan tidak perlu khawatir miskin lagi. Hah? Pasti sempurna, cukup semuanya. Kama to nenek tahu batu di sare do sibilangan sabu, padahal mengharapkan 20 ji sabu, ini sari-sari sibilangan sabu. Nah kio asing ya gan, jo baji jo. Nya asing. Dan memang begitulah. Coba. Nabi itu mengharapkan Islamnya orang. Nabi itu mengharapkan kuatnya Islamnya orang. Sehingga Nabi itu memberikan orang bikin geleng-geleng kepala. Yang mungkin di pikirannya hanya 50.000, asuluki 5 juta. Loh, tak kene. Ini saya jelaskan dulu. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Wa in kana ar-rajul, sekalipun itu orang yang dikasih oleh Nabi, la yuslimu, dia itu masuk Islam, ma yuridu, dia tidak ingin dari masuk Islamnya kecuali dunia, karena dunia. Kan begitu tujuannya. Entah masuk Islam, cari sari yang kiri Muhammad. Berarti dia mau masuk Islam gara-gara dunia. Ini hebatnya Rasulullah. Nabi itu dokternya hati, tahu obatnya nafsu. Nabi itu tahu cara mengobati penyakitnya orang. Apa nangain jo? Duit, cari duit dong. Pengajian, cari ngirim duit aja. Suruh pengajian. Nanti lambat laun sudah ditraktir, mai pengajian sudah saya main ngandre, mai pengajian ya, main ngandre sampai makin ngandre di warung sambaran nokoroki, sampai pengajian 3 kali masih pengajian, masih ngandre pengajian. Lambat laun ilmunya masuk, awalnya karena makan, pada akhirnya karena Allah. Nabi Muhammad itu tahu obatnya nafsunya ini orang lino ji, sehari kita masuk asing Islam. Maka yang masuk Islam ketika itu tidak ada yang diinginkan kecuali pendorongnya untuk dapat dunia. Makanya minal mu'allafati qulubuhum, orang yang masih lemah imannya dalam Islam diberikan
zakat supaya makin kuat Islamnya. Nah, kemudian fama yalbasu illa yasiran, maka tidak bertahan hal tersebut illa yasiran hatta yakunal Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Hal yang demikian itu tujuannya datang masuk Islam karena dunia, pemberian Nabi, tidak bertahan lama hal itu sehingga Islam dia lebih cintai daripada dunia dan seisinya. Entah mau pangisengan masuknya ajarannya Nabi sudah dikasih tamak Islam, hadir pengajian disampaikan oleh Nabi sike antama ki cahaya Islam, sehingga bukan lagi karena dunia tapi karena Allah. Nah gitu. Kama-kama netenan aku langsung. Batu pengajian makanya tuh pengajian biasa nih akan rejawan ya angan re tak besok irongan ya. Awalnya datang karena ero najing menganre. Gratis ki nganre namanya pengajian jadi kan nyamangi. Pertamanya lambat laun masuk ilmunya insya Allah karena Allah. Ya. Ini contohnya sajalah, saya kasih contoh. Imam Al-Ghazali dan saudaranya. Imam Al-Ghazali namanya Muhammad Al-Ghazali, punya saudara namanya Ahmad Al-Ghazali, saudara ulama besar. Orang tuanya meninggal di waktu dia kecil sehingga dia yatim. Miskin, yatim, tidak ada harta peninggalan. Jadi bagaimana dia dititipkan di madrasah, pondok kalau bahasa kita sekarang madrasah, tempat mengaji ilmu, yang dimana madrasah itu tempatnya apa? Gratis makan, gratis makan, minum digratiskan. Jadi dia ditaruh di situ agar dapat makan gratis, bukan mau cari ilmu. Ya, supaya gratis makan, tidak ada pembiayaan. Masuk di situ gratis makan, tidak ada pembiayaan. Jadi masuknya di situ bersaudara, awal tujuannya apa? Makan gratis, sehingga tidak perlu cari uang untuk cari makan. Katanya apa-apa nah, duduk di madrasah dapat makanan gratis. Tapi lambat laun kata Imam Al-Ghazali, talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah, karena untuk dunia, untuk dapat makan. Tapi setelah ilmu ku dapatkan, maka ilmu menghalangiku karena dunia, tapi ilmu menuntun aku karena Allah. Niat mipangisenganga, maka ilmu menuntun hati beramal karena Allah. Jadi ikhlas itu bertahap. Yang penting dengar ilmu, insya Allah lambat laun akan ikhlas. Imam Suyuti juga mengatakan, kalau Anda mengajar tidak ikhlas, jangan berhenti mengajar. Kalau Anda menuntut ilmu tidak ikhlas, jangan berhenti menuntut ilmu. Orang yang dimondokkan orang tuanya ke pondok, kan tidak ada yang ikhlas itu, terpaksa asing anak-anak kah? Itu tidak ada yang ikhlas ke belajar tidak. Karena orang tua memaksa bagi mondok. Tidak dipaksa atau anak motor lagi. Ya, kita juga beribadah awal mulanya seperti hadir pengajian, seperti bersedekah, seperti membantu dan lain-lain sebagainya. Itu kadar pertama tenang ikhlas, mungkin karena ero kiri kanan, tenang apa teruskan. Kata Imam Suyuti dalam sebuah syairnya, beliau mengatakan, "Waman ata hadis walau lam tansalih niyatuhu, waman ata hadis walau lam tansalih niyatuhu fa innaha sawfa tasihhu. Bal qad ra'ayna an kibari jullatin aba 'alaina al-ilmu illa lillah." Kata Imam Suyuti dalam syairnya, siapa orang, jika ada orang datang untuk belajar kah, untuk ini kah, hadis, ajarkan saja. Sekalipun yang diajarkan atau yang mengajar belum baik niatnya, kenapa ikhlas? Kenapa? Fa innaha sawfa tasihhu, nanti akan benar sendiri niatnya kalau ilmunya sudah masuk. Nanti akan sendiri baik niatnya. Faqad ra'ayna an kibari jullatin, kami telah meriwayatkan dari banyak pembesar ulama, aba alainal ilmu illa lillah. Ilmu itu jika sudah ada dalam hati, maka pasti ilmu itu menuntun kita karena Allah. Menghafal Quran pertama kali mungkin karena mau jadi imam, mungkin karena mau supaya juara dan lain sebagainya awalnya. Tapi ketika Al-Quran sudah mengakar dalam darah dan tubuhnya, maka Al-Quran akan menuntunnya karena Allah. Jadi jangan meninggalkan sesuatu karena belum Nah, jadi inilah Islam yang baik nih. Coba lihat, perhatikan. Nabi memberikan pemberian. Jadi Islam yang baik itu, solusi dalam Islam ya cukup memberi makan orang. Nah, kita tahu
Maka jadilah orang yang bisa mengajak orang ke dalam Islam. Bagaimana caranya mengajak orang ke dalam Islam? Suka kasih makan. Benar ikutan ke kamar-kamar. Niat tahu panggilum balo, niat tahu rajin sambayang. Ane rajin sambayang tidak pernah memberi makan orang. Ane panggilum balo ke Allah apa kan tawa. Tanya orang itu kira nangai. Panggilum balo atau ngai sambayang. Kira yang lebih menarik. Panggilum balo Pak. Kenapa lebih menarik? Suka memberi makan. Anda rajin sambayang menarik apa tidak? Tidak menarik. Nabi sudah bilang sebelumnya, ayus islami khair. Islam manakah yang baik? Ternyata menjadi Islam yang baik itu yang bisa menarik orang. Tutimu ta'am pasare kanre. Kalau Anda tidak punya ilmu, suka kasih makan orang, pasti suka sama Islam kita. Orang akan condong sama Islam kita. Coba pun sekeki. Ada orang non muslim bertetangga dengan orang Islam di sini. Tapi ini yang Islam ini sekeki. Yang di sana itu tetangga sama non muslim juga, tapi Islamnya dermawan, suka kasih makan. Ketika terjadi sesuatu, orang ini ketika ditanya tetangga non muslim, bagaimana menurut kamu Islam itu? Islam itu sekeki. Islam itu tidak sosial. Kenapa bisa dia tahu? Dari tetangganya yang Islam. Yang satunya yang di sana di kampung, enggak, Islam bukan begitu yang saya tahu. Islam itu dermawan dan sosial. Dari mana kau tahu? Ini tetanggaku. Jadi kita ini adalah perwakilan dari Islam. Kalau Anda mencontohkan tidak baik, maka di mata orang tidak baik. Kalau kita contohkan baik, Islam akan baik. Ya, subhanallah. Nah, contohnya naik pagolo kah orang Islam? Masalah. Beri contoh. Di dalam sepak bola memberikan contoh sehingga orang Muslim di London itu menjadi orang yang haus dengan Islam karena melihat contoh ini. Islamnya kok ramah. Nah, akhirnya terbuka. Ternyata Islam itu bukan teroris. Ini salah Islam. Sekre. Kedua siapa? Ada tuh petinju tarung itu siapa? Petarung Khabib. Bagaimana Khabib itu contohnya? Ini kan mewakili Islam lewat pertarungan. Dia mewakili. Tenang minum balo. Ditawarkan alkohol dia tidak mau. Ditawarkan minum khamr dia tidak mau. Dihina dia tidak membalas. Dia hanya mengatakan alhamdulillah, insyaallah, tenang boroh. Itulah ciri Islam. Sehingga orang Eropa tahu haus belajar Islam karena melihat mereka. Oh, kamu menipah Islam. Tidak seperti yang saya bayangkan membom, membunuh dan sebagainya. Ini buktinya. Jadi mau menjadi Muslim yang dilihat oleh orang gampang kata Nabi. Tut imut to'am pasare kanra. Tahu sare kanra tahu. Niat tahu panginum balo kutus sambayang ngai pasare kanra. Niat tahu rajin sambayang kutus pasare. Apa yang tahu? Lebih simpati mana? Lebih mesti simpati yang ini. Sehingga ketika diajak untuk melakukan yang tidak baik, dia cepat melakukan tidak baik. Kenapa? Karena simpati kepada orang ini. Ikatan ne baji ki Islam ta mingka sikiki. Tut imut ta'am la kutu. Tut imut ta'am mana saya ruwa bakuna mana tinambah sare saya nakan rea saya. Jadi mau menjadi Islam yang enak dilihat orang gampang kata Nabi. Tut imut ta'am, cari makan. Makanya Nabi ketika ada orang Islamnya masih lemah, Nabi mengharapkan orang ini Islamnya makin kuat, makin banyak, tinggal dikasih kambing, lebih langsung simpati. Nah, intinya kalau as-sakha wal jud wal karam itu senjata terkuat. Pun nari sare tawa, pasti naik kuki kita wa. Niat panginum balo, tak lagi cara mai, duit mo sare. Sare duit pasti dakai, lambat laun berhenti tuh. Tapi pun dari cara mainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Pokok itu liya. Tapi pun narugain ringi erang lampa apa waralun. Bah, sare doik sering mengande, sare doik. Lambat laun sering dibantu pangam nih. Mari ada menguntung ini, bah insyaallah. Uang itu senjata utama kalau digunakan untuk kebaikan. Makanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang terkaya, apa nakana? Sahabat Nabi di antara sahabat Nabi yang kaya Abdurrahman bin Auf, apa dia bilang? Ya habbaza, kata Abdurrahman bin Auf, ya habbazal mal asunu bihi irdi wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Ya habbazal mal, betapa nikmatnya harta, betapa enaknya harta. Dengan hartaku aku bisa melindungi harga diriku, dan aku bisa dengan hartaku aku bisa mendekatkan kepada Tuhanku. Senikmat-nikmatnya harta,
Aku bisa menjaga diriku tidak meminta kepada orang, dan aku bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan lewat hartaku. Itulah sebaik-baik harta, kata beliau. Nikmatnya harta, enaknya harta, menjaga harga diriku dan kupakai mendekatkan kepada Allah. Itu Abdurrahman bin Auf. Ada orang mau tobakan, lebih teteri gitu guna duit nusari yang nuirang sare, insya Allah tobakin tuh. Jadi mohon yang kaya gunakan kekayaannya yang baik. Ini yang tumai pegawai tak kutus sampai sari duit. Kutus sampai sari duit. Lambah lau sari duit, insya Allah dia akan menjadi orang rajin ikut kepada kita. Tapi pun seke kita nabi nawa kita wah. Kenapa Nabi Muhammad diikuti oleh orang banyak? Karena dermawan. Sebelum dia menceramai, sifatnya sudah membuat orang cinta. Kenapa diceramai di sehari maki? Langsung hero kita ya. Ketika orang sudah cinta, dinasehati satu kali langsung minawang. Islam ke? Oh iya. Ngaiki nasari penginum balo kadoe, lambat lau minawang tongki. Baru ngagak rumah nginum. Minawang ki. Kalau ditong itu ngaiki nasari lambat ini riagaan. Nah itu jadi gunakan sebaik mungkin itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan dalam pengajian ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah apa yang diajarkan oleh Nabi ini, apa yang berat, apa yang susah, obati orang dengan apa yang diinginkan. Harta, uang, pemberian. Ketika diberikan oleh Nabi, dulu Islam yang dibenci menjadi Islam yang paling disenangi. Dulu akhirat yang paling dibenci menjadi akhirat yang paling disenangi. Dengan apa? Pengobatan hati yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehari rongerokna, lambat laun. Insya Allah setelah masuk nasihat, aminaoni. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir pengajian belum ikhlas, mudah-mudahan bisa ambil hakikatnya pengajian dengan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan bisa bermanfaat, menuntun kita menjadi lebih baik, lebih ikhlas, lebih bermanfaat, lebih berkah lagi. Yang hadir panjang umur, siha wal afiah. Dosa kita selama 1 tahun 2021 ini semoga diampuni oleh Allah. Yang tidak lancar di tahun ini, tahun depan lancar. Yang tahun ini banyak masalah, tahun depan tidak ada masalah, dimudahkan. Yang tahun ini imannya berkurang, tahun depan iman makin kuat. Yang tahun ini segala macam penyakit ada, tahun depan insya Allah aman dari segala penyakit, lancar semuanya, qabul hajat semuanya, panjang umur, siha wal afiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.